Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Maksanda dengan NIM 22042161. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Sistem Informasi Manajemen Basis Data dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pertemuan 6. Yang dimana materi yang pertama yaitu tentang Database Manajemen Sistem atau DBMS Manajemen Data Bank. DBMS adalah suatu software yang digunakan untuk mengelola data atau kumpulan data yang saling terhubung satu sama lain. Dengan ini, setiap data dapat dikelola, dimanipulasi, dan diolah menjadi bentuk informasi baru. Konsep dari DBMS ini yaitu database, software, hardware, operating system, dan user. Software DBMS ini mempunyai kemampuan yang lebih baik daripada database biasa, yaitu yang pertama kontrak, yang dimana dipakai untuk membangun database untuk menyimpan dan mengelola data. Yang kedua define, yaitu biasa mendefinisikan data sehingga dapat diletakkan pada database yang sesuai. Selanjutnya manipulasi, untuk memanipulasi data sesuai dengan kehendak pengguna. Materi selanjutnya yaitu tujuan DBMS. Yang pertama, pengelolaan kamus data. Tujuannya untuk menyimpan elemen data seperti isian data, jumlah karakter, tipe data, dan relasinya terhadap data lainnya. Selanjutnya, pengelolaan penyimpanan data yang bertujuan untuk mengelola penyimpanan data seperti video, gambar, suara, dan lainnya. Selanjutnya, perubahan dan presentasi data yang berfungsi untuk mengubah tampilan data setelah di-entry. Tujuan selanjutnya yaitu pengelolaan keamanan yang berfungsi untuk mengatur otorisasi penggunaan secara spesifik. Contohnya, dapat mengetahui siapa yang hanya dapat mengakses database tersebut. Tujuan yang terakhir yaitu pengelolaan pencadangan dan pemulihan yang berfungsi untuk mengelola backup dan restore database baik secara manual dan otomatis. Contoh dari DBMS ini yaitu MySQL adalah software open source yang digunakan untuk aplikasi web berskala kecil, sistem OLAP, dan OLTP. Materi selanjutnya yaitu administrator database. Database administrator adalah orang yang mampu mengelola, mengatur, dan mengamankan data suatu sistem. Selain itu, administrator database ini juga dapat menciptakan sebuah sistem database baru. Tugas dari seorang administrator database yaitu yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan dan pengelolaan database. Yang kedua, memastikan database berjalan efisien dan bebas dari kesalahan. Yang ketiga, kelola basis data dan perbaharui hak. Yang keempat, merancang dan membangun database baru atau memodifikasi database. Dan tugas lainnya. Jenis dari database administrator ini yaitu yang pertama, administrator database yang mencakup teknis manajemen basis data. Jenis ini bertanggung jawab atas pengoperasian basis data mulai dari pemasangan, perbaikan, dan pengelolaan. Selanjutnya, administrator database aplikasi yang bertanggung jawab atas penggunaan database mulai dari merancang arsitektur informasi dan model data hingga mendukung penggunaan database oleh aplikasi tertentu. Materi selanjutnya yaitu intelijensi buatan, yang dimana intelijensi buatan ini adalah bidang ilmu yang mempelajari cara membuat sistem komputer dapat berpikir, bertindak, dan menghasilkan keputusan layaknya kecerdasan alamiah yang dimiliki oleh manusia. Menurut Turban 1995, intelijensi buatan ini adalah ilmu yang mempelajari cara membuat komputer dapat bertindak dan memiliki kecerdasan seperti manusia. Contohnya pada sistem informasi manajemen yaitu enterprise reporting yang digunakan untuk menghasilkan laporan statis yang didistribusikan ke banyak orang. Fungsi dari intelijensi buatan ini yaitu untuk memudahkan manusia dalam proses bahasa alamiah, mengenai persepsi, penalaran, menggerakkan objek, dan mengenai pengetahuan. Tujuannya yaitu untuk mengurangi waktu kerja sehingga kegiatan dapat lebih efisien. Dengan ini, manusia lebih mudah mengambil keputusan dan melakukan kegiatannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.